Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, 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 hore. Nah, adik-adik, tidak lupa sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu lamanya hingga pada hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami semangat, berikan kami sukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nahum 1 ayat 7 bunyinya, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih, God bless you. Bye. Nahum 1 ayat 7 bunyinya, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, jadi ini hafal Nahum 1 ayat 7 bunyinya, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih. Berkati. Dadah. Shalom, saya akan menghafalkan ayat minggu lalu. Nahum 1 ayat 7 bunyinya, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kures Mama. Kita menghafalkan ayat hafalan minggu lalu terambil dalam kitab Nahum 1 ayat 7 bunyinya, Tuhan itu baik, ia adalah tempat penyisaan pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya membacakan ayat minggu lalu terdapat dari Nahum pasal 1 pasal 1 ayat 7 ayat 7 bunyinya, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan ia mengenal orang-orang yang berlindung. kepadanya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, sekarang saya menghafalkan tugas minggu lalu yang terdapat dari Nahum 1 ayat 7 bunyinya, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terdapat di Nahum 1 ayat 7 bunyinya,
Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Saya makan lalu. Nahum Nahum pasal 1 ayat 7 ayat 7 bunyinya, Tuhan Tuhan itu itu baik, baik. Ia Ia adalah adalah tempat tempat pengungsian usia pada waktu waktu kesusahan. saat Ia ia mengenal ya orang-orang orang-orang yang berlindung berlindung kepadanya. kepadanya. Dadah. Dah. Teman-teman, saya mau Menghafal ayat hafalan hafalan minggu lalu minggu lalu yang terdapat di yang terdapat di Nahum Nahum pasal 1 ayat 1. ayat 7. Bunyinya, Bunyinya, Tuhan Tuhan itu baik, itu baik. Ia adalah Ia adalah tempat tempat pengungsian pengungsian pada waktu pada waktu kesusahan. kesusahan. Ia Ia mengenal yang mengenal orang-orang orang-orang yang berlindung yang berlindung kepadanya. padanya. Dadah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nahum 1 ayat 7 bunyinya, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kakak Monika. Hai Kakak Meli. Aduh, capeknya. Kakak Meli kenapa? Iya nih, Kakak Meli capek sekali. Capek banget. Capek kenapa? Sebenarnya Kakak Meli mau minta bantuan sama Kakak Monika. Kakak Monika bantu ya. Bantuan apa Kakak Meli? Kan tadi Kakak Meli membersihkan di depan, banyak sekali, dan masih banyak bagian yang masih kotor. Kakak Meli minta bantuan sama Kakak Monika. Kakak Monika bantu bersihkan di belakang, nanti Kakak Meli yang bersihkan di depan. Tidak deh Kakak Meli. Please dong Kakak Monika bantu. Bantu ya. Ya dong Kakak Monika bantu. Tapi ada tidak imbalannya? Maksudnya? Kan Kakak Monika bantu Kakak Meli itu. Iya. Jadi ada tidak bayarannya? Atau belikan Kakak Monika es krim? Deh Kakak Monika, masih ingat tidak cerita tadi? Masih ingat Kakak Meli? Iya, kita melihat cerita seorang Samaria yang baik hati. Nah, seorang Samaria yang baik hati ini, ketika dia melihat seorang Yahudi yang sedang terluka parah dan tidak berdaya lagi, bahkan dia sudah tidak mampu menolong dirinya. Dan orang Samaria ini, dia datang dan dia menolong, dia memiliki belas kasihan untuk menolong orang Yahudi yang sedang terluka ini. Tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan bayaran, dia menolongnya secara gratis. Bahkan orang Samaria ini, dia membawa orang Yahudi ini ke tempat penginapan dan dia membayar semua yang diperlukan. Dia membayar tempat penginapan, dia membayar makanan,
bahkan semua obat-obat yang diperlukan untuk mengobati orang Yahudi ini. Wow, Kakak Meli, luar biasa sekali ya orang Samaria ini. Iya, Kakak Monica, betul sekali. Oh iya, Kakak Monica masih ingat tidak di dalam cerita tadi, 2 orang lain yang melewati tempat orang Yahudi terluka itu? Masih ingat, seorang imam dan seorang Lewi. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka tidak peduli dan tidak menolong, bahkan mereka membiarkan orang itu terbaring begitu saja. Terus Kakak Monica mau seperti 2 orang ini, tidak peduli dan tidak mau menolong? Tidak dong. Kakak Monica mau seperti seorang Samaria yang baik hati. Berarti Kakak Monica sudah mengerti kan? Seharusnya yang Kakak Monica lakukan. Iya deh, Kakak Monica bantu. Tapi tunggu sebentar ya. Habis ini baru Kakak Monica bantu. Biar kita bantu kerjakan sama-sama, Kakak Meli. Oke, terima kasih Kakak Monica. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 8b. Bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jangan lupa dihafalkan Dan kirim di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, saatnya untuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau terus belajar untuk saling peduli, bahkan kami mau belajar untuk menolong orang-orang di sekitar kami, bahkan kami tidak minta balasan apapun, tapi kami mau sungguh-sungguh menolong dengan hati yang tulus dan mengasihi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, baik orang tua kami, Tuhan berkati juga. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.